Indonesia di kelas 3, bahasa IPS di kelas 4. Ya, coba dikeluarkan dulu. Dikeluarkan, tentunya satu nih. Untuk kelas 3 saya bagikan dulu untuk buku bahasa Indonesianya. Mas Isam, Dimas, Fatih nggak masuk ya. Akila ya. Ini bukunya siapa ini? Dibuka bukunya halaman pertama, yaitu menggali informasi tentang cuaca. Itu kelas 3, menggali informasi cuaca. Coba dibuka dulu bukunya. Untuk kelas 5, kelas 4, maaf ya, dibaca dulu ini bacaan ya yang saya bagikan. Dibaca dulu itu tentang informasi materi sumber daya alam. Oke. Ya, dibaca dulu. Bu Ima mau ke kelas 3. Sudah? Ya. Untuk materi di kelas 3 ya. Di situ ada tema cuaca. Cuaca ada berapa? Ayo. Ya, ada apa saja? Yang pertama, cuaca cerah, cuaca cerah, berawan, dan cuaca hujan. Kalau saat ini sampean lihat di luar, cuacanya apa kira-kira? Apa kira-kira? Berawan atau mendung? Apa bedanya berawan dengan mendung? Siapa yang bisa membedakan? Kalau berawan ya, langitnya itu biru ya, tapi banyak awannya. Ya, kalau cerah, cerah itu mataharinya terlihat dan cuacanya apa biasanya? Panas. Kalau sekarang ini langitnya warnanya apa? Warnanya apa? Abu, tandanya itu adalah cuacanya mendung ya. Kalau di Indonesia itu mempunyai iklim berapa? Iklim tropis. Terus ada hujan dan musimnya ada hujan dan kemarau. Ya, di Indonesia apakah
musim yang cuacanya itu ada cuaca hujan, mendung, cerah, dan berawan. Ya, pinter. Terus dari sini ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak ada ya. Coba itu bukunya dibaca dulu halaman pertama ya tentang cuaca. Nanti kalau sudah dibaca akan saya kasih pertanyaan. Oke. Oh itu halaman pertama sayang. Ya, dibalik. Baliknya ya. Nah ini ya keadaan cuaca sampai halaman dibaca dari halaman berapa ini? Halaman 3 sampai halaman 5. Ya, dibaca nggih? Ya. Terus kelas 4 bukunya sudah dikeluarkan? Buku IPS-nya kelas 4 sudah dikeluarkan ya? Ya. Sudah dibaca? Sudah? Coba dipahami lagi. Nanti kalau sudah paham, nanti saya akan beri pertanyaan ya tentang sumber daya alam di Indonesia. Coba diperhatikan semua ya sambil nanti dilanjutkan bacanya ya. Kalau tidak mengerti bisa tanya ke Bima. Sumber daya alam di Indonesia. Nah, ya. Sumber daya alam di Indonesia itu ada banyak sekali ya. Ada 2 macam sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui dan dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui apa saja? Sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya apa? Yang pertama sebutkan apa? Yang dapat diperbarui pertanian. Pertanian ini ada apa saja? Tani apa biasanya? Tani apa? Kalau pertanian itu apa biasanya? Ada apa? Padi, terus apa saja? Padi, jagung, ya. Nah, sayur, buah, dan lain-lainnya. Dan lain-lain. Selanjutnya, perikanan. Perikanan ini apa?
Selanjutnya apalagi yang dapat diperbarui? Hutan. Hutan itu ya kita bisa menanam pohon. Ya, menanam pohon bermacam-macam pohon agar apa, Rek? Menanam pohon tujuannya untuk apa? Nah, kalau di hutan agar tidak terjadi banjir. Kenapa sekarang ini akhir-akhir ini di mana-mana banjir? Karena apa kira-kira? Banyak pohon yang ditebang. Buang sampahnya gimana? Nah, buang sampah sembarangan. Itu bisa mengakibatkan banjir dan juga merusak sumber daya alam di Indonesia. Tugas kalian generasi bangsa, generasi penerus harus menjaga lingkungan agar tetap terjaga sampai anak cucu kita. Oke. Selanjutnya ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Coba ditulis di bukunya. Yuk, di bukunya IPS ditulis. Ya. Coba ditulis. Di kelas 3 sudah dicermati cuaca cerah itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ya. Coba ini untuk kelas 3 ya di sini ya. Perhatikan ya. Ini kelas 4. Ini kelas 3. Cuaca cerah. Apa? Keadaan cuaca. Yang pertama ada cuaca cerah. Ditandai dengan matahari bersinar terang. Selanjutnya cuaca berawan. Merupakan keadaan ketika sinar matahari
Ya, ditulis ini. Ya, ya. Ayo Mas Leo. Kelas 4 sudah. Nah, sumber daya alam Indonesia yang dapat diperbarui sudah semua ditulis? Ya, lanjut. Tulis dulu. Saya tunggu.
diperbarui. Sekarang sumber daya alam di Indonesia yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, maksudnya di sini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah ya kalau beras atau dalam pertanian beras habis, kalau beras habis itu bisa petani bisa menanam beras, menanam jagung untuk kebutuhan pokok dan lain-lain. Kalau ikan juga seperti itu. Kalau ikan sudah dipanen dan dijual ya ke konsumen, itu peternaknya itu bisa menabur benih ikan lagi agar supaya bisa besar dan cepat dikonsumsi oleh manusia. Dan masa panen pun kalau padi itu biasanya ada 6 bulan, ikan juga siap dikonsumsi 6 bulan juga. Nah itu waktunya termasuk singkat ya karena hitungan bulan. Kalau sumber daya alam Indonesia yang tidak dapat diperbarui itu contohnya yang pertama adalah bahan bakar. Bahan bakar seperti gas alam. Gas alam. Minyak bumi dan batu bara. Kedua, mineral dan logam.
seperti gas alam, minyak bumi dan batu bara. Gas alam contohnya apa, Rek? Sing biasa dipakai untuk kendaraan, bensin, solar, ya. Itu tidak dapat diperbarui. Cara ambilnya gas alam atau minyak bumi itu gimana, Bu? Ya di dalam tanah itu dapatnya dibor, ya, dibor di kedalaman tertentu keluarnya minyak bumi atau gas alam. Tidak semua tanah kalau dibor itu mengeluarkan gas alam atau minyak bumi. Tidak semuanya, ya. Kalau misalnya ada di tempat-tempat tertentu yang memang ya mengandung tanahnya itu mengandung minyak bumi dan gas alam. Caranya itu makanya ya dari sekarang kita harus bisa menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini. Ya, contohnya kalau sampean pakai sepeda motor, atasnya omeng, kalau rumahnya dekat ya, kalau rumahnya dekat mau ke sekolah, mau ke musola, mau kemana saja, diusahakan jangan pakai sepeda motor yang bahan bakarnya mengandung minyak atau gas. Karena apa? Kalau sedikit-sedikit naik motor, padahal bisa dijangkau dengan jalan kaki. Selain jalan kaki itu sehat, kita juga bisa menghemat gas alam atau minyak bumi untuk keperluan anak cucu kita di masa mendatang. Yang kedua, mineral dan logam seperti emas, perak, tembaga dan besi. Ya, ini juga tidak bisa diperbarui. Kalau kita gali tanah bisa menemukan emas. Emas itu adalah apa? Batu yang bisa ditemukan di dalam tanah, tapi untuk menemukan emas ini tidak semua juga tanah mengandung emas, tidak semua juga tanah mengandung perak. Ya, emas biasanya digunakan untuk apa? Kebanyakan untuk perhiasan. Ya, perak juga, tembaga biasanya digunakan untuk bangunan, besi juga untuk bangunan. Terus bahan tambang juga seperti uranium dan nikel ini tidak bisa diperbarui. Karena apa? Karena sumber daya ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat. Ya, tidak seperti tadi pertanian, perikanan, peternakan itu bisa diperbarui dengan waktu singkat. Tapi untuk ini ya memperbaruinya butuh waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Ya, coba selanjutnya ditulis dulu ini ya. Sudah kelas 3 sudah ya. Kelas 3 sudah. Selanjutnya ciri-ciri. Saya tulis di sini ada ciri-ciri. Ciri-ciri cuaca panas. 1,
kira-kira? Ayo, langitnya berwarna apa? Ya, berwarna biru atau terang ya. Terus udaranya bagaimana? Panas. Udaranya terasa panas. Ada lagi? Apa kira-kira? Apa lagi? Awan di langit jumlahnya sedikit. Yeah. Yang kedua apa tadi cuacanya? Berawan. Berawan itu ciri-cirinya apa? Apa? Berawan? Langit tidak gelap. Langit menjadi agak gelap. Terus, apa lagi? Apa lagi? Hah? Awannya menebal. Ya, awan menebal. Terus selanjutnya apa lagi? Udara terasa lebih dingin. Selanjutnya yang ketiga apa? Cuaca hujan. Hujan. Ciri-cirinya butiran air jatuh ke bumi. Langit berubah menjadi gelap. Udara terasa dingin. Ya. Gelap. Udara terasa dingin. Selanjutnya apa? Terakhir ciri-cirinya matahari tertutup awan mendung. Matahari tertutup awan Nah, sudah? Coba ditulis. Kelas 4 sudah ya. G. Langsung ciri-cirinya karena keadaan cuaca kan sudah tadi ya. Langsung ciri-cirinya. Terima kasih pertanyaannya. Sudah untuk kelas 5? Ya. Kalau kelas 4 apakah sudah tidak ada yang ditanyakan? Ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya kasih soal ya. Ini diberi nama kelas dan nama mata pelajarannya apa. Nah, di sini saya memberi sampean gambar ya. Gambar di sini coba sampean menceritakan bagaimana kondisi yang ada di gambar. Ya. Terserah wis sampean mau cerita apa. Ya, di situ ada gambar. Terserah sampean mau menceritakan apakah Pak Tani itu menanam padi di sawah. Pokoknya membuat cerita paling sedikit 2 paragraf. Ya. Paling sedikit 2 paragraf. Jangan lupa diberi nama kelas ya. Kelas 3 belum? Ya, lanjut.
sabar ya, bisa dimengerti nggih, pinter. Mas Leo, wah, Mas Leo semangat sekali ya Mas Leo. Mbak Nia juga. Nah, ini tulisannya bagus sekali nih, Mbak Anin. Dipertahankan tulisannya ya, Mbak. Ini juga Mbak Akila. Waktunya 20 menit untuk mengerjakan soal gambar ilustrasi untuk kelas 4 ya. 20 menit. Silahkan mengarang cerita sesuai gambar yang saya kasih. Ya, yang guru kasih. Yuk, ayo. Kenapa? Mau tanya apa, Mbak? Kenapa? Oke, apa yang mau ditanyakan saya? Oh, ya terserah. Itu bisa pengertiannya ya. Ini bisa menanam, bisa juga memanen. Terserah pengertiannya sampean saja. Nggih. Nggih wis. Untuk kelas 3 ada yang belum selesai nulisnya? Ya.
Ya. Gadis, ada yang mau ditanyakan? Apa? Gimana? G? Kenapa? Untuk mengarang ceritanya itu 2 paragraf. Pengertian ceritanya ini sesuai gambar. Ini Haman mengertikan gambar seperti apa? Misalkan, oh Bu, ini Pak Tani sedang menanam padi. Ya wis, ceritakan ya tentang Pak Tani menanam padi itu seperti apa. Ya, terus penanamannya bagaimana. Kalau memanen juga seperti itu. Misalkan panennya ini padi dipanen saat padi berusia 6 bulan. Nah, misalkan seperti itu ya. Terus apa? Lanjutkan wes ceritanya. 3. Sudah semua? Sudah. Ya. Oh, belum selesai, ada yang belum. Ya. Oh iya, sudah. Ayo, kalau sudah selesai semua, ini saya kasih tugas ya. Untuk di sini ada soal cerita dan ada gambarnya ya. Soal cerita dan ada gambarnya. Di sini ada pertanyaan juga untuk dikerjakan kelas 3. Oke, saya bagi ya langsung ya. Di situ dibaca dulu. Ada soal cerita yang berjudul cuaca mendung. Ya, seperti hari ini. Hari ini juga cuacanya mendung. Langitnya warnanya gelap, udara terasa lebih dingin. Oke. Dan juga awannya menebal. Jangan lupa diberi nama dulu ya. Diberi nama, kelas dan mata pelajarannya apa. Ya, dibaca dulu. Waktunya 20 menit untuk mengerjakan soal. Ya. Mbak Septi, kakinya diturunkan G, nak. Nama panjang Pak. G wes, nama panjang boleh, nama panggilan boleh, nama panjang saja wes. Biar enak ya. Sudah.
ya. Kelas 4 kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Oke. Kenapa? Nomor 5. Sebutkan 5 kata baku yang terdapat pada cerita di atas. Nah, kata baku. Kata baku itu seperti langit, itu kata baku. Kencang, itu kata baku. Awan, itu kata baku. Oke, sebutkan 5. Nah, seperti ini ya, sebentar. Kata baku, 5 kata baku pada cerita di atas. Deras, ini juga disebut kata baku ya. Kalau kata tidak bakunya deras itu apa? Deres ya, biasanya kita menyebutnya deres ya. Itu deres itu bukan kata baku, tapi kata tidak baku. Kalau kata bakunya itu adalah deras ya. Mas Dimas bisa diumumkan. Oke. Terima kasih.
Terus untuk kelas 3 siapa? Siapa yang belum selesai? Ya, Mas Akbar sama Mbak Septi. Ya, kelas 3 dilanjutkan dulu untuk yang belum selesai mengerjakan. Karena kelas 4 sudah mengerjakan semua, saya kasih pertanyaan lagi ya, refleksi ya. Kita tadi dari awal sampai akhir kita mempelajari tentang apa? Kita mempelajari tentang apa? Nah, sumber daya alam di Indonesia. Ada sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Tadi apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui, Mbak Citra, contohnya apa saja? Apa? Pertanian, terus perikanan, terus Mbak Alia, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa saja? Ya, terus ya, terus selanjutnya ya, bahan tambang seperti uranium dan nikel. Ya, dari sini di kelas 4 apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Alhamdulillah, kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Coba kalau sudah bisa dimasukkan bukunya untuk persiapan kita akan istirahat. Ya, untuk kelas 3 jangan dulu karena masih ada yang belum selesai. Siapa kelas 3 yang belum selesai siapa? Coba sini Mbak Sakti sudah dikumpulkan. Mas Akbar sini. Ya, sudah diselesaikan semua. Ya, kelas 3 juga kita tutup. Belum kelas 3 saya beri pertanyaan lagi kira-kira refleksi ya. Kita tadi belajar tentang apa? Cuaca. Cuaca itu ada apa saja? Cuaca cerah, berawan, dan hujan. Ada ciri-cirinya juga ya. Terus kita tadi juga belajar tentang cuaca cerah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri cuaca cerah apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, apa Mbak Nin? Ya, sip. Terus ciri-ciri cuaca berawan, siapa yang bisa jawab? Ya, Mbak Akila. Udara. Ya, seperti hari ini itu ciri-cirinya apa? Awan. Ya, terus sekarang yang ketiga ciri-ciri hujan. Ayo Mas Leo. Apa ini Mas Leo? Ya, awan mendung. Ya, itu tadi yang kita pelajari hari ini di kelas 3. Ada yang mau ditanyakan tentang cuaca? Keadaan cuaca? Tidak, berarti bisa paham semua ya. Terus saya lihat tadi soalnya juga semua bisa menjawab dan jawabannya juga betul semua. Di kelas 4 juga mengarang ceritanya juga sangat beragam sekali tentang gambar. Padahal saya kasihnya gambar ya, cuma gambar ini saja, gambar Pak Tani sedang di sawah, entah itu memanen, entah itu menanam, dan ceritanya di kelas 4 sangat beragam sekali. Terima kasih untuk hari ini ya. Kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Coba sekarang bisa dimasukkan bukunya. Kita berdoa mau istirahat ya. Dimasukkan dulu di kelas 3 ya. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk selanjutnya dan ke depannya. Ya, coba kita bareng-bareng membaca doa akan istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
wabarakatuh.